Oke, kita mulai saja ya, sambil menunggu yang lain. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Ada yang makin nambah berat badannya atau berkurang? Ah, Alhamdulillah. Terus kemarin waktu pengkajian, apakah ada kendala atau tidak di lapangan? Ada kendala. Kendalanya apa kira-kira? Yo, apa kendalanya kemarin? Belum terlalu paham yang mana? Yang keluarga atau komunitas? Yang keluarga. Apanya yang nggak paham? Apakah pengkajiannya atau pengolahan datanya? Jadi pengolahan datanya juga jadi untuk apa ya, ngambil satu masalahnya atau sama sih? Oke, ya. Kalau pengolahan data kan nanti, kan hari ini kita akan bahas pengolahan data. Iya. Oke. Oke, jadi hari ini kita akan bahas mengenai pengolahan data pada pengkajian yang telah Anda lakukan terhadap 10 keluarga dan terhadap aspek keperawatan komunitas. Ya. Jadi pada sesi yang pertama ini kita akan bahas dulu mengenai bagaimana cara kita melakukan analisis data pada aspek keluarga terhadap 10 orang. Ya. Kita lihat untuk analisis data itu coba dilihat mengacu kepada format pengkajian yang telah kita gunakan. Karena Anda melakukan pengkajian pada keluarga lebih dari satu, maka ini bisa kita lakukan pengolahan data secara bersama-sama menjadi satu bentuk hasil, yaitu hasil pengkajian keperawatan keluarga. Sehingga di sini dalam pengolahan data itu perlu menggabungkan hasil-hasil yang diperoleh. Ada data yang sudah sangat jelas, seperti misalkan adalah jenis kelamin, itu kan jelas, cuma ada laki-laki dan perempuan. Itu lebih gampang untuk mengolah datanya, lebih gampang untuk menggabungkan hasilnya. Tetapi ada juga data berupa hasil anamnesa. Tentunya di hasil anamnesa ini, walaupun sama pertanyaannya, tetapi tidak menutup kemungkinan hasil atau jawaban dari keluarga masing-masing itu berbeda-beda. Betul nggak? Ya kan? Oke. Maka untuk pengolahan data yang seperti itu, kita tarik kesimpulan daripada jawaban itu. Misalnya begini, ketika ditanyakan mengenai katakanlah kaitannya dengan kaitannya dengan aktivitas rekreasi keluarga, ya kan? Ini kan jawabannya berbeda-beda. Ya, dari 10 orang itu. Maka ini diidentifikasi setiap jawaban daripada masing-masing keluarga. Nanti kita lihat. Tolong semuanya dilihat format pengkajiannya. Ya, tolong dilihat format pengkajiannya. Kita akan melakukan analisis data, bagaimana menggabungkan data dari 10 keluarga ini menjadi satu data. Namanya data pengkajian keperawatan keluarga di
RT dan RW Anda masing-masing. Ya. Oke. Kita lihat untuk nama kepala keluarga pada form apa tuh data umum itu nggak usah diolah. Kalau nama kan nggak usah diolah. Ya. Kemudian usia. Nah, di sini kita lihat usia. Anda dengerin omongan saya aja barangkali kalau nggak kelihatan. Oke. Nanti kita lihat. Oke, di usia. Ya. Di usia ini kan setiap kakak berbeda-beda. Berapa usia kakak dari 10 kakak itu? Pasti jawabannya berbeda-beda. Kakak 1, kakak 2 sampai kakak yang 10 itu pasti berbeda-beda. Sekarang tinggal usia ini ditulis masing-masing kakak usianya berapa tahun. Misalnya kakak yang pertama itu usianya adalah 40 tahun. Kakak yang kedua sampai yang kelima usianya adalah 50 tahun. Kemudian kakak yang keenam dan ketujuh misalnya adalah usianya 35 tahun. Lalu kakak yang 8 sampai 10 usianya adalah misalnya 45 tahun. Kan begitu. Jadi ketika ada kakak yang usianya sama, ini digabungkan. Oke. Lalu di dalam pengolahan data kakak ini, coba nanti Anda kelompokkan usia ini berdasarkan tahap perkembangan manusia. Ya kan? Nanti akan muncul tahap perkembangan usia dewasa awal. Itu ada patokannya. Umur berapa tahun sampai berapa tahun. Ada kelompok kedua yang namanya dewasa tengah. Iya kan? Dewasa tengah. Itu ada batasan usianya. Berapa tahun sampai berapa tahun. Dan begitu seterusnya. Sehingga nanti hasil daripada 10 kakak ini dikelompokkan ke dalam tahapan perkembangan manusia. Sehingga akan diketahui berapa orang atau berapa kakak yang usianya berada pada tahap perkembangan dewasa awal misalnya. Berapa orang kakak yang usianya berada pada tahap dewasa tengah, begitu seterusnya. Oke. Lalu data hasil pengkategorian pengelompokan usia ini, karena datanya lebih dari 1, ada 10 kakak, maka coba dibikin ke dalam prosentase. Sehingga akan muncul misalnya 27% kakak di RT 1 RW 1 Desa Megarsari usianya berada pada tahap perkembangan dewasa tengah. Kan begitu. Ini seperti kayak kita pengolahan data waktu penelitian. Masih ingat kan penelitian kemarin? Karena kita meneliti lebih dari 1 orang, kan pasti ada muncul yang namanya prosentase, frekuensi. Frekuensi kan berarti jumlah. Lalu ada yang muncul dibikin prosentase. Iya kan? Sehingga nanti hasil pengolahan data ini ya nanti hasil pengolahan data ini dibikin tabel. Ya kan? Dibikin tabel. Ini misalnya nomor
usia kakak, ya kan? Lalu frekuensi, jumlah, prosentase, ya kan? Satu, misalkan usia dewasa awal. Berapa orang dari 10 kakak itu? Misalnya adalah 6. Berapa persen? Karena 10 kan, 10 kakak berarti 60%. Kemudian yang kedua, dewasa tengah. Ada berapa orang yang dewasa tengah? Oh, ternyata ada 2. Berapa persen dari 2 dari 10? 20%. Dan yang ketiga, misalnya adalah dewasa akhir atau lansia. Berapa orang? Ada 2. Berapa persen? 2 dari 10? 20%. Maka kan ditulis, ini jumlah, iya kan? Ini 10, ini 100%. Sama kan seperti waktu Anda melakukan pengolahan data hasil riset kan? Ya. Jelas nggak, Pik? Yogi dan yang lain? Ya, Pak. Jelas kan? Tidak sulit kan? Oke, ya. Seperti itu kan? Paham? Oke, kita lanjut lagi yang lain. Ya, ada pertanyaan? Silakan, ada yang tanyakan nggak? Kalau berdasarkan pengumpulan usianya tuh itu dilihat cuma dari kepala keluarganya Pak atau semua anggota keluarganya? Itu kita lagi pengolahan data per item di format pengkajian. Iya kan? Kita kan lagi pengolahan data mengenai usia kakak. Coba lihat di format pengkajian. Ya kan? Sudah temu. Nah, artinya saya memberi contoh pengolahan data seperti itu. Ya kan? Ini berlaku untuk hasil pengkajian ke bawahnya gitu loh. Artinya apa? Pengolahan data itu harus dibuat dalam bentuk prosentase. Kenapa? Karena tadi pengkajian Anda itu tidak pada satu keluarga, tapi 10 keluarga. Sehingga hasil pengkajian keperawatan keluarga yang Anda lakukan ini bisa menjadi data untuk keperawatan komunitas. Komunitas untuk level dasar Wisma. Oke. Jelas? Jelas gak kira-kira? Kalau jelas kita lanjut. Oke. Kemudian untuk pendidikan terakhir, pastikan dari 10 kakak itu jawabannya ada yang sama, ada yang beda. Yang SD berapa orang? Berarti berapa persen? Iya kan? Yang lulusan SMP misalkan ada berapa orang dari 10 kakak itu? Berarti berapa persen? Begitu seterusnya. Sama kayak tadi, ya. Coba dibikin dalam bentuk tabel atau diagram. Oke. Ini nggak ada kendala sebenarnya kalau untuk masalah biodata kakak. Pekerjaan juga sama. Pekerjaan kan tinggal dikelompokkan. Yang sama dikelompokkan menjadi satu, yang beda tersendiri, lalu diidentifikasi ada berapa jenis pekerjaan. Kan begitu. Tinggal nanti dibikin prosentase. Misalkan yang petani ada berapa orang kakak dari 10? Ada 5, berarti kan 50%. Yang pedagang
Yang pedagang itu dari 10 kakak ada berapa orang? Ada 1. Oh, berarti 10%. Iya kan? ASN misalkan. Dari 10 kakak yang dikaji itu berapa orang yang ASN? Oh, ternyata ada, katakanlah misalkan ada 3. Berarti 30%. Iya kan? Lalu yang tidak bekerja misalkan, iya kan? Tidak bekerja. Ada berapa orang? Ada 1. Berarti 10%. Data ini disajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Ya. Sama kayak tadi, kayak analisis pengolahan data untuk usia tadi. Iya kan? Usia, pendidikan. Jelas kan? Oke. Kira-kira jelas gak? Jelas ya? Oke. Kemudian untuk pengolahan data masalah masalah alamat tidak usah, ya kan? Nggak usah diolah kayak yang tadi, nggak usah. Kan ada satu lokasi kan? Ya nggak usah. Nah, komposisi anggota keluarga, ya, ini sama polanya, tapi digabung dari 10 kakak itu, sehingga nanti N-nya loh, N jumlahnya itu bukan lagi 10 kakak, tapi sejumlah individu, ya kan? Contoh misalkan keluarga yang pertama semua anggota keluarganya ada 5, keluarga yang kedua ada 3, keluarga yang ketiga ada 2, keluarga yang keempat ada 10, keluarga yang kelima misalkan ada 3, sampai keluarga yang ke-10 ternyata diketahui semuanya itu ada sekitar 100 orang misalkan, ya kan? Maka N-nya itu adalah 100 jiwa atau 100 orang, bukan lagi 10 kakak. Ini contoh, ya. Lalu hasil jawaban dari isian tabel ini baru nanti sama caranya dikelompokkan. Contoh misalkan mengenai jenis kelamin, dari 100 orang ini berapa persen yang laki-laki, berapa persen yang perempuan, kan begitu ya. Kemudian dari 100 orang ini mengenai usia, ya kan, mengenai usia kan ada apa tuh, tanggal lahir kan atau umur kan. Nah, ada usia, sama tadi caranya. Usia dari 100 orang ini coba dikelompokkan berdasarkan tahap perkembangan manusia. Dari mulai apa? Infant, terus toddler, ya kan? Terus apa lagi? Preschool, ya kan? Lalu school age, usia anak sekolah, lalu teenager atau remaja, ya kan? Dan seterusnya sampai lansia. Bener nggak? Ini di dalam tahap perkembangan manusia ini ada indikator-indikator batasan-batasan usianya. Nah, tinggal nanti dari 100 orang ini dikelompokkan berapa orang
yang berada pada usia toddler? Berapa orang yang berusia remaja? Berapa orang yang berusia dewasa tengah? Dan seterusnya. Nanti dibuat dalam bentuk tabel lagi. Ya. Oke. Ada pertanyaan dulu nggak? Yang ini. Ya, silakan. Ada pertanyaan nggak? Cukup? Atau pusing? Ya. Yo, tadi siapa yang bertanya tuh? Ajay, Pak. Ya, gimana Jay? Jadi yang dimasukkan itu data yang di sini apa aja, Pak? Umur, tingkat pendidikan, pekerjaan, apa bebas terserah kita? Ini kan lagi disortir, Jay. Iya kan? Untuk data umum yang kita masukkan pengolahannya umur, pendidikan terakhir, sama pekerjaan. Ya. Lalu untuk komposisi keluarga ini juga sama. Ya kan? Jenis kelamin, umur, pendidikan, dan pekerjaan. Hubungan dengan kakak nggak usah. Lalu genogram nggak usah. Tipe keluarga itu diolah. N-nya itu adalah berapa N-nya? Tipe keluarga itu. Hah? 10 kakak. N-nya. Iya kan? Beda dengan komposisi anggota keluarga. Kalau komposisi anggota keluarga adalah jiwa. Per orang, individu. Oke. Tipe keluarga tinggal dikelompokkan. Ada berapa keluarga atau kakak yang tipe keluarganya nuclear family atau keluarga inti, ya kan, berapa persen? Yang tipe keluarganya extended family, berapa keluarga, berapa persen, kan gitu. Dibuat lagi dalam bentuk tabel atau diagram. Jelas? Suku bangsa juga sama. Tergantung pada hasil pengkajian Anda. Ternyata dari 10 kakak itu diidentifikasi, oh ternyata ada 7 suku misalkan, suku bangsa. Ya sudah, sampaikan hasilnya. Iya kan? Yang suku Sunda ada berapa orang? Ya, yang suku Batak ada berapa kakak? Bukan orang, kakak ya. Yang misalkan suku Jawa ada berapa kakak? Yang suku Bugis misalkan berapa? Tergantung nanti hasil temuan Anda. Walaupun memang kayaknya sepertinya satu suku. Ya, suku Sunda semua ya. Nah, kalau misalkan seperti itu, maka cukup tulis 100% kakak suku berasal dari suku Sunda. Jawa atau Sunda. Nah, tergantung pada hasil Anda lah. Ya udah, nggak apa-apa, ya bener. Yang Cirebon juga nggak tahu. Ya nanti berdasarkan pada jawaban dari keluarga yang Anda kaji. Iya kan? Walaupun dia misalnya di Cirebon, tapi karena dia memang menyatakan bahwa saya adalah orang Sunda, ya mangga, itu kan jawaban
keluarga. Tapi keluarga yang lain sama di Cirebon dia menjawab adalah saya berasal dari suku Jawa Mangga. Kan gitu kan? Kan begitu. Sesuai dengan hasil pengkajian. Oke. Ya. Agama juga sama. Dibuat. Ya kan? Agama Islam berapa orang atau kakak berapa persen, seperti itu. Dan semuanya seperti itu. Ya. Gimana, Jay? Mulai paham? Ya, Pak. Oke, alhamdulillah. Sebenarnya sama aja kayak waktu mengolah data hasil penelitian kemarin, waktu skripsi. Iya kan? Sama aja sebenarnya sih. Ya, Pak. Sama. Cuman bedanya kalau pada waktu penelitian kemarin kan Anda sudah ada jawabannya tuh, tinggal dimasukin codingnya kan 0101 kan begitu. Ya. Sehingga nanti tinggal diklik saja. Nah, sekarang pengolahan datanya secara manual. Kalau kemarin kan secara computerized, tinggal Anda masukin codingnya aja. Kalau ini manual, itu bedanya. Makanya lebih banyak tantangan di manual ini. Tapi prinsipnya sama. Oke. Jelas kan? Lalu kalau ada pertanyaan jawaban yang panjang lebar, contoh misalkan ini mengenai pola komunikasi keluarga, kan jawabannya panjang-panjang tuh. Panjang, Pak. Tergantung pada Anda bagaimana menanyakan. Nah, tinggal disimpulkan pola komunikasi keluarga ini efektif atau tidak efektif. Kan menjadi dua. Lalu metode komunikasi keluarga ini directing atau non directing. Artinya kan ada yang namanya mendominasi atau demokrasi. Jadi jawaban ini coba Anda tarik ke dalam kesimpulan secara general. Coba saya pengen mendengar satu orang membacakan hasil pengkajian mengenai pola komunikasi keluarga. Saya minta siapa ya? Ada nggak sih ketua angkatan? Teguh, masuk nggak? Teguh Paroni, Pak. Oh, Teguh Paroni. Ini siapa ketuanya di sini? Pipik ketuanya. Ya, mangga Pik. Bacakan Pik. Satu aja, satu keluarga. Pola komunikasi keluarga. Sudah terkaji belum pola komunikasi keluarga? Belum. Oke. Ya. Siapa yang sudah sampai ke pola komunikasi keluarga? Untuk satu kakak atau 10 Satu saja. Ini contoh untuk nanti kita mencoba untuk menarik kesimpulan dari jawaban keluarga tersebut. punya satu aja tuh, Pak. Ya, mangga, bacakan. Jadi dari keluarga itu pola komunikasi yang Bacakan hasilnya. Nah, bacakan hasilnya. Sesuai dengan jawaban tulisan di form pengkajian. iya, Ya, coba. pola komunikasi yang digunakan di keluarga Tuan dan tersebut itu merupakan demokrasi atau terbuka, soalnya
Dari jawaban itu, kira-kira bisa ditarik kesimpulan nggak mengenai pola komunikasi keluarga? Sudah bisa kan? Ya, Misalnya apa? Pola komunikasi demokratis, iya kan? Demokratis dengan pendekatan musyawarah, iya kan? Itu contoh misalkan. Penarikan kesimpulannya. Maka itu menjadi satu kata kunci. Keluarga yang kedua seperti apa jawabannya? Oh ternyata ini sepertinya sama maknanya, arahnya. Oh berarti yang sama dua, kan begitu. Keluarga yang ketiga, oh ternyata beda jawabannya gitu loh. Berarti ada pola komunikasi yang kedua, kan begitu. Tadi yang pertama tipenya seperti itu, demokratis musyawarah. Oh ternyata keluarga yang ketiga itu adalah otoriter, iya kan? Pola komunikasi otoriter, satu arah, bukan dua arah, kan begitu. Kalau yang tadi keluarga satu, oh ternyata komunikasi dua arah, ini komunikasi yang efektif, kan begitu. Jadi terjadi demokratis, terjadi musyawarah. Tapi ternyata pada keluarga yang ketiga, keempat, ternyata bukan begitu, tapi langsung satu arah. Berarti kan komunikasinya satu arah. Artinya keluarga ini ketika dia punya masalah bermusyawarah langsung mengambil satu keputusan, suka atau nggak suka, semua anggota keluarga harus mengikuti peraturan itu atau keputusan itu. Berarti kan ada dua pola komunikasi, iya kan? Atau ada lagi pola yang lain, tergantung pada jawabannya. Maka disinilah pentingnya mahasiswa itu membaca konsep namanya komunikasi. Di dalam teori itu komunikasi dibagi apa misalkan? Oh ada komunikasi efektif dan tidak efektif. Apa cirinya komunikasi efektif dan efektif itu? Ada di sana. Lalu ada lagi pembagiannya, komunikasi dialogis dan monolog, kan begitu. Kalau dialogis berarti komunikasi dua arah. Semua anggota keluarga diberikan kesempatan yang sama untuk mengemukakan pendapatnya, pandangannya, dan kemudian dirembukan. Ada juga komunikasi monolog, satu arah, kan begitu. Di sini ada terjadi dominasi dari seseorang, apakah dia kepala keluarga atau yang lainnya. Ya, paham itu? Ya, paham gak Selfie? Jadi Pak, untuk pola komunikasi keluarga ini sama dipresentasikan juga. Ya kan karena ada 10 kakak. Semuanya dibikin presentasi. Iya. Oke. Jelas? Ya. Jadi pengolahan data ini berbeda dengan pengolahan data ketika Anda melakukan pengkajian di aspek keperawatan lain, kan begitu ya. Karena di keluarga Anda banyak menggunakan berupa wawancara, jawabannya pasti panjang lebar, maka segera ditarik kata kuncinya, ya kan? Ditariklah apa kesimpulannya, kan begitu, ya kan? Contoh misalkan pertanyaan mengenai fungsi perawatan kesehatan. Ya, ini contoh nih. Anda kan menanyakan tuh mengenai pengetahuan atau pemahaman keluarga tentang COVID-19. Anda kan bertanya, lalu jawaban dari keluarga yang Anda tanyakan itu Anda simpulkan, ini kira-kira keluarga yang satu ini sudah paham betul atau belum, kan begitu. Oh ternyata menurut Anda belum paham, berarti kan satu tuh belum paham. Keluarga yang kedua
kesimpulannya apa nih? Oh ternyata dia sudah mulai paham nih, ngerti. Oh berarti paham. Kan gitu kan? Keluarga yang ketiga, misalnya apa? Jawabannya nggak jelas, ragu-ragu. Oh berarti dia ini masuk pada kategori yang ketiga, ragu misalkan. Jadi begitu caranya. Jawaban dia kita olah, ya kita olah lalu kita tarik kesimpulannya menjadi kata kunci. Keywordnya, kata kuncinya apa? Kan gitu. Misalnya gini, mengenai mengenai stres. Apa yang Anda lakukan ketika Anda mengalami stres? Misalkan keluarga yang pertama menjawab, wah saya ngambekin, marahin semua orang, pokoknya nggak peduli siapapun orangnya. Kalau saya sudah pusing, kalau saya sudah ngumpet segala macam, saya marahin semuanya. Berarti kan kesimpulannya apa tuh? Pola mekanisme copingnya. Wih, bukan. Pola coping. Coping mekanismenya apa tuh? Nah, iya kan? Oke. Atau ada lagi yang kedua, misalkan. Pertanyaannya sama. Ketika bapak atau ibu punya masalah, apa yang bapak ibu lakukan? Wah, saya mah pokoknya mah saya akan menyalahkan orang lain. Saya bisa begini, bisa stres ini karena dia. Pokoknya semua terjadi karena dia. Berarti pola coping mekanismenya apa? Iya kan? Ini semuanya ada di teori, ada di konsep teori, ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Oke. Kalau misalkan Anda nggak ketemu kata kuncinya, ya sudah tinggal disimpulkan aja. Berarti satu, marah, iya kan? Berapa orang tuh? Yang kedua misalkan menyalahkan orang lain, kan gitu kan? Yang ketiga misalnya dipendam, iya kan? Dipendam aja pokoknya. Saya nggak mau diungkapkan segala macam. Pokoknya saya simpan aja. Berarti kan memendam stres, begitu. Kalau anda nggak ketemu istilahnya, padahal ada semuanya di referensi, ya. Jelas? Paham nggak? Paham? Oke. Kalau sudah paham, ya sudah tinggal diselesaikan pengolahan datanya. Ini kayaknya mahasiswa belum semuanya selesai pengkajian ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Ya nggak apa-apa, kalau anda terbuka kan enak sayanya. Ya. Oke, ya sudah. Kalau begitu, ini sepertinya nggak mungkin lanjut ke bagaimana membuat rumusan diagnosa keperawatan keluarganya. Karena kita akan bikin rumusan diagnosa keperawatan keluarga, syaratnya hak pengkajiannya sudah selesai semua. Datanya sudah direkap semua. Kan begitu. Ini ya. Sehingga nanti saya minta kapan nih kita mau deadline untuk selesai rekapan data. Hari Kamis atau hari Rabu? Weh, jangan. Hari Kamis, Pak. Kamis, Pak. Oke. Saya minta nanti malam Kamis kirim ke saya hasil pengkajian, hasil pengolahan data, hasil rekapan data setiap mahasiswa dari 10 kakak itu. Kirim ke saya atau kirim ke grup WA saja. Ya kan? Biar nanti kita akan bimbingan per individu dari masing-masing mahasiswa. Karena tidak untuk kemungkinan hasilnya setiap mahasiswa berbeda
beda. Kan begitu. Sehingga masalah atau diagnosa keperawatan keluarganya ya kemungkinan besar pasti beda. Jelas ya? Oke ya, kita sepakat ya. Kita sepakat malam Kamis tolong kirim ke saya. Saya tunggu malam Kamis jam 9 malam. Nggak boleh. Kan terakhir nanti tanggal 12 kan? Kapan nanti mau bikin perencanaan tindakannya, kapan mau implementasinya. Ini sudah tanggal 9 loh. 9 ke 8. Tuh kan sangat pendek, waktunya sangat pendek. Ya. Oke? Siap ya? Oke, siap. Oke. Saya anggap untuk pengolahan data keperawatan keluarga selesai, tinggal kita lihat di komunitas. Atau sebelum kita masuk ke komunitas, ada yang mau tanyakan lagi mengenai keperawatan keluarga? Pak, mau tanya. Ya, silakan. Yang di status sosial dan ekonomi keluarga itu cara pengolahan itu loh. Soalnya kan itu kayak apa ya? Data yang kayak hasil penghasilannya itu dari mana, Ya. Jawabannya kan sama. Jawabannya sama, dikelompokkan. Contoh misalkan mengenai penghasilan keluarga. Ada batasannya. Apa batasannya? Apakah dia di bawah UMK? Iya kan? Atau dia sama dengan UMK atau lebih dari UMK? Tinggal nanti setiap mahasiswa harus tahu UMK-nya di Kabupaten Cirebon berapa, UMK-nya di Kabupaten Kuningan berapa, kan begitu. UMK-nya di Kabupaten Majalengka berapa. Jadi harus tahu dulu batasan UMK-nya, sehingga nanti dari jawaban responden ini dimasukkan ke dalam kelompok mana dia. Apakah kelompok di bawah UMK, sama dengan UMK, atau lebih dari UMK. Nanti dibikin lagi prosentase. Kan begitu. Lalu penghasilan. Penghasilan kan jawabannya beragam. Tapi bisa saja kita tarik kesimpulan. Ya kan? Misalnya apa? Penghasilan dari pendapatan tetap, misalnya dari gaji, ya kan? Dan penghasilan tidak tetap misalkan dari mana ya? Misalkan dari jualan, iya kan? Atau dari misalkan pertanian dan yang lainnya, kan begitu kan? Nanti secara rincinya itu kan ada di lampiran masing-masing pengkajian keluarga, iya kan? Nanti kan dilampirkan. Gak mungkin kita 10 kakak itu diberikan jadi satu. Nanti akan tidak elok kelihatannya. Jelas? Ada lagi? Cukup? Ayo. Cukup nggak? Kalau cukup kita lanjut pada pengolahan data keperawatan komunitas. Nah, kalau ini kan tiap mahasiswa satu RT. Nah, jawabannya kan sudah sangat jelas. Betul nggak?
Sehingga karena ini adalah tugasnya individu, perlu nggak dibikin persentase di komunitas ini? Kan Anda pengajiannya satu kan, cuma satu kan? Iya kan? Jadi cukup gambarkan saja sesuai dengan hasil jawaban daripada pengkajian Anda ini. Kecuali kalau Anda ingin semua mahasiswa yang beda-beda wilayah ini digabungkan jadi satu, nanti polanya kayak sama kayak tadi. Atau ada mahasiswa yang rumahnya satu desa, ada 10 atau satu kecamatan. Sekarang ada mahasiswa yang praktek tempat tinggalnya ternyata satu kecamatan yang sama, ada 20 orang, maka ini datanya bisa digabungkan. Caranya sama kayak tadi, ya, sama kayak tadi cara dibikin persentase, ya. Kayaknya kalau untuk pengolahan data komunitas ini kayaknya nggak sulit. Anda kan tingkat kesulitannya paling pengolahan data di keperawatan keluarganya, ya. Oke, ayo. Mulai mumet ini, ayo. Mumetnya kan karena kita nggak tatap muka langsung. Benar, Pak. Iya kan? Oke. Makanya kita nanti bimbingan berikutnya adalah sebelum bimbingan semua mahasiswa sudah menyetorkan hasil pengkajiannya, ya kan? Nyetorkan ke saya. Nanti kita akan diskusi bersama membahas mengenai tindak lanjut dari hasil pengkajian ini. Kemudian pertanyaan saya, ini setiap mahasiswa sudah selesai belum pengkajian mengenai keperawatan komunitasnya? Kalau belum selesai, sungguh keterlaluan. Ayo. Kenapa nih gak ada jawaban? Jangan-jangan belum dikaji. Baru sebagian sih, Pak. Baru sebagian kecil, sebagian besar, atau sebagian apa? Baru sebagian tinggal gambaran identitas wilayah, terus sama Iya. soalnya Ini lagi ke FT-nya baru belum ngerti, cuma tahu kayak jadi eksekusi di FT itu ada berapa keluarga, ada berapa usianya, jadi suaminya ya. sama paling untuk program kesiapsiagaan yang COVID itu paling tahunya itu yang kemarin aja dilakukan kayak pemeriksaan di apa sih, di pas pintu masuk gitu aja sih. Iya. Sama kalau misalkan keluar itu harus pakai masker. Iya. Kalau cuci tangan itu masih itu sih Pak, masih jarang diterapkan untuk masyarakat di sini. Ya, ya, ya. Artinya gini, apapun yang Anda temui, apapun yang Anda dapatkan, apapun jawaban dari orang yang Anda tanyakan, ya itulah data yang harus Anda gambarkan apa adanya. Kan begitu. Ya.
Sebenarnya pengkajian itu gampang. Kita kan hanya menyampaikan apa yang kita dapatkan. Pertanyaannya kan sudah dijelaskan mengenai aspek yang perlu ditanyakan ya kan. Kayak program kesehatan kan tinggal nanyakan aja. Iya kan? Sudah ada program apa saja terkait dengan pencegahan penanganan COVID-19. Kalau misalkan di RT itu atau di desa itu belum ada, ya sampaikan saja belum ada. Kan begitu. Kalau misalkan ada, seperti apa? Apa bentuknya? Kan begitu kan? Lalu bagaimana pelaksanaannya? Iya kan? Lalu dalam pelaksanaannya ini ada kendala apa? Kan itu sebenarnya. Sama aja kayak kita bertanya, kan gitu kan? Saya bertanya, pengkajian udah selesai belum? Belum, Pak. Oke, apa yang membuat Anda belum selesai pengkajian? Kan begitu. Bla 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 jawaban Anda. Lalu apa yang perlu akan Anda lakukan dengan kendala yang Anda temukan itu? Kan begitu sebenarnya. Kalaupun jawabannya sudah, Pak, kan gitu kan, sudah selesai pengkajian. Ya baru kan tanyakan berikutnya lagi segala macam. Jadi pengkajian di komunitas itu atau di komunitas itu kita menyampaikan hasil yang kita dapatkan. Yang penting adalah ketika kita mengkaji komunitas, kita harus tepat sasaran, sumber data informasi dari siapa yang harus saya dapatkan. Kan tadi kemarin kan sudah saya sampaikan, Anda melakukan interview, Anda melakukan observasi, kan begitu kan? Anda melakukan wine cell survey, masih ingat kan kemarin saya sampaikan? Itu kan metode-metode pengkajian di keperawatan komunitas. Nah, metode-metode yang Anda gunakan itu, yang Anda terapkan itu, hasilnya apa yang diperoleh? Tinggal dituangkan dalam bentuk tulisan. Lalu disertakan dengan foto-fotonya. Ya. Jelas itu. Oke? Berarti kemungkinan sama ini, keperawatan komunitas juga belum selesai semua. Ya. Kalau belum selesai ya ngomong belum selesai gitu loh. Ya kan? Kalau sudah ya ngomong sudah gitu. Ada yang belum selesai? Ada. Gimana? Yang ini pengkajian komunitas berarti harus sama fotonya, Pak? Ya iyalah, harus ada fotonya. Siap. Ya. Oke. Misalnya Anda berkesimpulan bahwa masyarakat di desa di RT saya ini masih belum patuh terhadap protokol kesehatan pencegahan COVID-19, seperti misalkan tidak memakai masker, ya Anda harus foto orang yang nggak pakai maskernya. Kan itu, tapi bukan foto selfie, iya kan? Coba Anda amati di sekeliling Anda, di pinggir jalan, iya kan? Atau di warung-warung segala macam. Lalu ternyata di setiap gang, di setiap misalkan sarana umum, di setiap misalkan warung atau toko, ternyata ada yang belum memasang atau menyediakan cuci tangan. Anda foto, oh ternyata ada yang sudah menyediakan cuci tangan, Anda foto, kan begitu. Harus ada bukti dokumennya. Bukti dokumen itu penting. Kalau Anda tidak ada bukti dokumennya, berarti hasil pengkajian Anda itu adalah mengarang, tidak objektif namanya, tidak faktual. C? Ya, oke. Berarti sama juga ini kayaknya belum selesai semua ya. Oke. Ya, jadi tolong kalau begitu nanti sama malam Kamis jam 9 malam saya tunggu semuanya menyetorkan hasil pengkajian keluarga dan komunitas. Biar nanti hari Kamisnya kita akan bimbingan terfokus. Ya. Oke?
Jelas cukup? Oke, kalau cukup saya kira sampai di sini saja, biar Anda punya waktu untuk menyelesaikan pekerjaan Anda. Jaga semangat, terus tetap semangat, gitu kan? Saya yakin sebenarnya kalau Anda mau menyisihkan waktu, meluangkan waktu, pengkajian itu tidak membutuhkan waktu yang sangat lama sebenarnya. Ya kan? 10 keluarga kan bisa diambil dari sekitar tempat tinggal Anda. Kan begitu. Sebenarnya gampang, cuma kayaknya tidak dilakukan secara maksimal. Saya harap nanti malam Kamis sudah tidak ada lagi yang tidak menyetorkan hasil pengkajian. Artinya apa? Pengkajian terakhir hari Rabu besok. Itu terakhir. Nanti malam Kamisnya tolong ke saya di-share, dikirim sudah dalam bentuk tabulasi data, pengolahan data. Ya, dalam bentuk diagram atau tabel. Lalu yang 10 kakaknya itu tolong juga di foto atau di scan, nanti dikirim. Jadi setiap orang mengirim satu file dokumen. Ya. Oke, semuanya dibuat dalam bentuk Word biar bisa diolah. Kalau tidak ada lagi yang mau kita diskusikan, saya anggap cukup untuk pertemuan kali ini. Sampai ketemu nanti hari Kamis. Saya mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan, dan tetap jaga terus semangatnya. Walaupun memang ini dalam kondisi pandemi COVID-19, bukan berarti menjadi hambatan buat kita untuk berkontribusi dalam upaya melaksanakan praktek keperawatan keluarga dan komunitas. Saya izin pamit. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.